Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide bisnis buat saya Tony Avianto. Oke, lanjut ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dari bisnis, kedua jenis-jenis bisnis, ketiga platform yang digunakan, keempat cara memilih bisnis yang tepat, kelima tahapan memilih bisnis yang tepat, dan keenam hambatan bisnis. Kita lanjut. Mengapa kita harus berbisnis? Bisnis merupakan satu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar bushi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Ada dua aspek jenis bisnis yang Anda jalankan di antara jenis bisnis, yaitu ada online maupun offline. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba yang tadi ya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah satu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu kata bushi yang arti sibuk dan konteks individu yang itu komunitas ataupun masyarakat artian sibuk mengerjakan aktivitas dan kerjaan mendatangkan laba atau keuntungan. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama ada jenis bisnis online, offline. Jenis bisnis offline adalah bisnis yang dijalankan secara langsung tanpa menggunakan media internet. Biasanya produk maupun jasa diperlihatkan terhadap pelanggan secara tatap muka. Beberapa contoh bisnis offline yaitu toko baju, ada juga toko usaha toko besi, tukang cukur, tukang jualan bakso, dan usaha simpan pinjam uang, ada usaha percetakan dan sebagainya. Adapun keuntungannya menjalankan bisnis offline, hubungan kepercayaan yang kuat antara pelanggan dan mendapat layanan kemudahan dan produk maupun jasa, ataupun kerugian menjalankan bisnis offline yaitu dibatasi oleh wilayah dan jangkauan distribusi yang relatif besar. Nah, yang kedua ada jenis bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Informasi tentang produk atau jasa yang akan dijual ditampilkan dalam media website. Prospek bisnis online sangat luar biasa karena dapat menjangkau semua orang di berbagai dunia. Mengingat pengguna internet setiap tahun meningkat, memiliki perkembangan pesat, maka peluang ini dapat dimanfaatkan dalam segi bisnis online. Adapun keuntungan menjalankan bisnis online yaitu memudahkan pengelola dalam transaksi, menghemat biaya dan waktu, serta tidak perlu tatap muka secara langsung. Sedangkan kerugian bisnis ini yaitu banyaknya tawaran-tawaran menarik dari toko online sejenisnya dengan kualitas produk yang hampir sama dan kerumitan pengelolaan yang web yang sangat bersifat teknis seperti coding dan SEO. Di bagian IT mungkin kenal apa itu coding dan SEO ya. Nah, di sini ada good news dari perdagangan sistem online. Pada tahun di sini ada menjadi digitalisasi sudah menjadi sebuah keniscayaan kemajuan teknologi. Informasi membuat semua aktivitas bisa dilakukan kapan dan dimanapun, mulai gawai satu-satunya urusan perniagaan, khususnya perdagangan digital e-commerce.
bisnis dalam jaringan ini bakal melonjak dengan pesat. Nah, di sini bisa dilihat ada perkembangan e-commerce dari tahun ke tahun hingga prediksi tren belanja online secara periodik mulai dari 2019. Hariannya ada peningkatan 6%, mingguannya 25%, bulanan 36%, beberapa kali setahun ada 23%, sekali setahun peningkatannya 3%, tidak pernah meningkatnya itu 7%. Dan di sini peningkatannya sangat pesat. Dan Kepala Badan Eksekutif Power E-commerce Asia, Bapak Hadi Kunchoro mengatakan, perdagangan dalam jaringan daring bakal jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Pada perdagangan online menjadi solusi masyarakat karena bisa melakukan pertemuan fisik untuk memutus penyebaran virus. Dan justru makin meningkatnya awareness terhadap masyarakat terhadap e-commerce menurutnya. Nah, di sini ada berita kedua, yaitu dampak pandemi COVID-19, pengguna aplikasi belanja melonjak 30%. Nah, dikutip dari kata.co.id, perusahaan data kecerdasan AI buatan atau Artificial Intelligence atau AI, analisis data advertising ada mencatat adanya lonjakan penggunaan aplikasi belanja online pemerintah selama penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam siaran pers Senin 13/4 April ada mencatat penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300% ketika social distancing diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi penjualan online saat masa pandemi ini sangat melonjak sampai 300%. Jadi bisa dibilang sistem belanja online ini sangat menguntungkan untuk saat ini, karena toko-toko offline ini seperti usaha toko baju dan toko besi, ada juga tukang cukur dan bakso, mungkin banyak yang tutup, di lebih ke online. Ini dia. Nah, di sini yang pembahasan selanjutnya ada apa aja platform yang bisa digunakan untuk berdagang online. Satu, Shopee adalah salah satu platform untuk toko online yang paling populer saat ini. Platform ini praktis dan tidak membutuhkan kemampuan coding untuk menggunakannya. Pihak Shopee menjadikan platform yang di-hosting sendiri hingga Anda tidak perlu membeli domain atau seperti ujungnya .com itu dan hosting secara terpisah. Jadi dalam aplikasi ini sudah satu paket untuk kita tidak perlu coding untuk apalagi membeli domain. Nah, yang kedua ada PrestaShop. PrestaShop adalah platform yang didirikan di Paris dan diluncurkan pada Agustus 2007. Platform ini menyediakan fitur yang melibatkan pedagang, pelanggan, dan meningkatkan penjualan. PrestaShop adalah platform yang gratis sehingga bisa menghemat pengeluaran. Sebagai platform sumber terbuka, Anda bisa melakukan modifikasi kode dan toko sesuai dengan kreativitas. Nah, ini PrestaShop. Nah, yang ketiga ada Magneto. Magneto merupakan platform perdagangan berbasis konten Management System atau CMS yang menjangkau internasional. Platform yang diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2008 ini dengan nama awal Bento menyediakan variasi fitur yang alat pengembang situs yang menarik. Ada fitur manajemen situs, pemesanan pencarian katalog, dan produk pembayaran pengiriman barang, pemasaran, SEO, dan ulasan pelanggan. Terdapat juga sistem analis dan laporan dengan Google Analytics. Nah, ini sudah lengkap semuanya, dan masih banyak lagi ya untuk platform yang bisa digunakan seperti Facebook, Shopee,
Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga itu termasuk platform yang bisa digunakan untuk bisnis online. Nah, cara memilih bisnis yang tepat, nah ini sangat penting untuk memilih bisnis yang tepat untuk dijalankan. Banyak orang yang memulai bisnis dengan alasan yang salah, yaitu ingin menjadi kaya. Jadi bukan kaya, satu-satunya motivasi Anda untuk memulai bisnis. Jika Anda tidak menikmati apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan sukses, tidaknya dari sudut pandang mental, karena itu sebaiknya sebelum Anda menjalankan bisnis, Anda harus memilih bisnis yang tepat untuk dijalankan. Nah, di sini kita melanjutkan untuk cara memilih bisnis yang tepat. Nah, yang pertama, pilih bisnis sesuai kemampuan Anda. Bisnis yang Anda jalankan akan semakin mudah menghasilkan bila benar-benar mampu untuk menjalankan. Karena itu, jangan memilih bisnis yang sekiranya Anda tidak bisa mengerjakan, namun pastikan bisnis yang Anda jalankan benar-benar bisa Anda lakukan, seperti ya hobi, dagang sesuai hobi, atau mengikuti yang Anda bisa. Yang kedua, fokuslah pada satu bisnis dulu. Banyak bisnis yang gagal karena mencoba terlalu banyak hal. Jika Anda tidak ingin gagal, cobalah menentukan bisnis yang sesuai pikiran Anda untuk memulai bisnis tersebut, dan hanya fokuslah pada satu bisnis tersebut. Jadi jangan terlalu banyak untuk memulai bisnis yang lain-lain sebelum berhasil terhadap satu bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, di sini ada tahapan memulai bisnis yang tepat. Pertama, mencari ide bisnis yang tepat. Ide bisnis tidak selamanya dari orang lain. Anda bisa memanfaatkan hobi Anda dan Anda sendiri. Pilihlah hobi dan atau kesenangan yang dapat Anda jadikan sebagai ide bisnis yang cocok dengan diri Anda. Pikirkan apa saja yang Anda kuasai dan mampu dikerjakan dengan baik. Kunci sukses pengusaha adalah menjalankan bisnis yang ia kuasai dan dapat dengan mudah menjalankan karena Anda sudah mengetahui seluk-beluknya. Jadi jalankan sesuai keinginan kalian dan hobi Anda sendiri, dan apalagi yang sudah Anda kuasai. Selanjutnya, tahapan memulai bisnis yang tepat. Yang kedua adalah gali informasi pada bisnis yang Anda minati. Sebelum Anda memulai bisnis, ada baiknya memahami karakteristik usaha tersebut agar tidak menjadi orang yang jahat memanfaatkan ketidaktahuan Anda dalam menjalankan usaha tersebut. Jadi, pikirkan matang-matang bisnis dan jalan depan yang bakal Anda lewati untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, ketiga, menyusun rencana bisnis. Bisnis harus direncanakan dengan tepat, yang meliputi bagaimana kita mengkonsep secara detail usaha Anda, mulai dari struktur permodalan, aspek-aspek teknis, dan manajemen pengelolaan usaha. Buatlah rencana tersebut dalam buku khusus dan susun langkah-langkahnya dengan sistematis. Jangan lupa untuk membuat target realistis, tidak terlalu mudah dan tidak pula muluk-muluk. Rencana yang baik akan menjadi panduan kita untuk mengelola suatu usaha yang baik juga. Jadi tidak usah untuk rencananya seperti berbelit-belit, tidak usah muluk-muluk, harus mudah saja untuk targetnya. Yang keempat, ukur potensi bisnis. Mengukur peluang bisnis baru yang akan dibuat adalah sangat penting agar bisnis yang Anda jalankan bisa maju. Semua usaha baru dimulai karena kebutuhan. Setelah mampu Anda mengidentifikasinya adanya kebutuhan pasar baru, Anda dapat menciptakan pasar potensial dan sesuai target Anda. Jadi tentukan target pasar sebelum Anda memulai bisnis. Jangan sampai Anda tidak tahu berjualan sampai harus siapa target pasar Anda. Jadi tentukan target pasar sesuai kebutuhan bisnis Anda. Nah, kelima, riset produk yang akan dijual. Sebelum membuka bisnis Anda, ada baiknya melakukan riset terhadap produk yang dijual. Riset ini berfungsi untuk mengetahui minat konsumen, hal-hal non-teknis yang kadang tidak terpikirkan, dan berbagai hal lain yang akan semakin menanjakan
menjamkan rencana usaha yang telah kita susun. Riset ini juga memungkinkan Anda untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari produk yang Anda jual. Jadi sering-sering meriset produk yang Anda jual, jangan sampai Anda juga tertipu, apalagi pembeli itu tertipu dari yang Anda jual. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Yang keenam, ciptakan produk yang unik dan menarik. Dari awal bisnis yang Anda jalankan, setiap produk yang harus mampu mencuri perhatian konsumen. Anda harus menciptakan keunikan untuk mencuri perhatian konsumen, tapi keunikan tersebut harus tetap bercita positif. Keunikan itu bisa diaplikasikan dalam bentuk merek, cara pengemasan, dan cara pengerjaan servis purna lain sebagainya. Jadi, alangkah baiknya Anda membuat produk yang lebih baik lagi untuk atau lebih semenarik mungkin untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Nah, ketujuh, berani bersaing. Nah, kita harus siap dengan persaingan. Mulailah dengan produk yang mampu bersaing, mental pembisnis yang kuat, dan tahan banting, serta kemampuan berperbarui ide dengan hal-hal yang baru yang lebih baik. Jika memungkinkan, ubahlah lawan menjadi kawan, ubahlah persaingan menjadi mitra. Minimal, bangunlah iklim persaingan yang sehat. Itulah persaingan bisnis. 8. Utamakan kualitas. Bersainglah dengan meningkatkan kualitas, bukan menurunkan harga. Memang pada akhirnya harga memiliki pengaruh sangat-sangat kuat dalam persaingan. Kualitas yang buruk membuat konsumen menjauh, namun kualitas yang baik membuat konsumen ikhlas jika harganya sedikit mahal. Jadi pertimbangkanlah baik buruknya sebelum memulai usaha. Lagi untuk masalah harga. 9. Promosi yang tepat. Promosi yang sangat penting dalam bisnis karena bisa menaikkan citra produk yang Anda jual. Promosi yang baik ada tepat sasaran. Hindarilah promosi yang membuat konsumen terganggu. Promosi bisa dilakukan dengan membuat pamflet kecil di sebaran atau masyarakat. Kartu nama yang disisipi informasi produk, keikutsertaan dan event yang melibatkan masa sesuai dengan pangsa pasar yang dibidik. Yang tadi ya. Sesuaikan bahasa, desain, dan penyampaian target sesuai dengan target pasar yang Anda pilih tadi. Hambatan-hambatan dalam berbisnis. Hambatan memulai bisnis baru semuanya itu tidak semulus dengan apa yang Anda bayangkan atau Anda hayalkan. Hampir semua pembisnis mengalami hambatan dalam menjalankan bisnis mereka. Sekalipun mereka sukses, mereka telah berulang kali mengalami hambatan dan berhasil menyelesaikan hambatan tersebut. Nah, hambatan-hambatan dalam berbisnis. 1. SDM yang buruk. SDM yang buruk akan menghancurkan bisnis yang akan Anda jalankan. Anda membutuhkan tim kerja dan spesialis untuk mengembangkan perusahaannya. Untuk itu, seorang pembisnis harus terus berinvestasi pada manusia untuk membesarkan perusahaannya. Semakin buruk SDM, semakin buruk juga sebuah perusahaan dan semakin sulit juga Anda mencapaikan kesuksesan. 2. Membuat produk tidak diinginkan konsumen. Kebanyakan kegagalan pengusaha adalah membuat produk yang tidak dibutuhkan konsumen. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka hanya ada dua pilihan. Hanya ada kegagalan yang Anda dapatkan. Jadi, sesuaikan kebutuhan konsumen. Nah, ketiga, tidak melakukan analisis SWOT. Sebaiknya Anda melakukan riset SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan terus mengawasi para pesaing. Penyusunan rencana sangat penting bila persaingan terus terjadi. Keempat, penentuan harga yang tidak tepat. Menentukan harga yang tidak ada adalah hal yang paling sulit untuk seorang yang baru terjun dalam dunia bisnis. Harga telah ditentukan harus dapat bersaing dan berubah menyesuaikan situasi perekonomian yang atau berinovasi dengan menciptakan produk baru yang lebih terjangkau. Jika tidak bisa memenuhi harga yang tepat, maka Anda sendiri akan mengalami masalah penjualan tersebut. Jadi sesuaikan harga tidak mahal dan tidak murah, terlalu murah juga. 5. Penjualan yang buruk. Seorang pembisnis pemula harus memperhatikan siklus penjualan produknya. Apakah tahan lama atau tidak?
Entrepreneur juga harus memperhatikan lamanya suatu produk di pasar dengan terus berinovasi mengeluarkan produk-produk baru. Keenam, perencanaan modal. Setiap bisnis mengeluarkan investasi dan seorang berjiwa entrepreneur selalu membuat modal dan target dengan perencanaan modal yang kuat. Para pengusaha terus memutarkan modalnya untuk membangun usaha yang terpenting. Bagi yang berjiwa entrepreneur sukses berupaya nomor sekian besar dulu modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha. Strategi mempertahankan sangat bergantung pada rencana bisnis. Hambatan-hambatan dalam berbisnis. Nah, ini tadi. Nah, ini contoh bisnis online. Pertama, ada contoh dari satu desain grafis. Dia bisnis ilustrasi desain grafis. Selayaknya fotografer dan videografer, jasa desain grafis juga sering dibutuhkan dalam bidang hasil pekerjaan ataupun tidak digunakan untuk media cetak seperti digital. Orang-orang yang bekerja di bidang desain grafis memiliki latar belakang desain komunikasi visual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang belajar otodidak untuk memulai sebagai pekerjaan desain grafis. Nah, desain grafis ini tidak hanya untuk di media cetak, tapi juga untuk di digital, seperti untuk promosi suatu produk, suatu barang atau jasa yang mereka membutuhkan orang-orang dari desain grafis untuk melakukan promosi untuk membantu promosi mereka. Nah, kedua ada dropshipper. Dropshipping adalah model bisnis di mana Anda menjual barang ke supplier atau produsen ke pembeli. Menariknya, sebagai dropship, Anda tidak perlu memiliki toko atau mengirimkan produk ke konsumen. Sebaliknya, produsen atau supplier tidak melakukan tugas tersebut, tapi atas nama Anda. Pada model bisnis ini, Anda pun bisa mematok harga lebih tinggi dari produsen atau supplier. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan untung. Tak hanya itu, modal yang dibutuhkan untuk usaha dropship tidak perlu besar. Minimal Anda memiliki katalog berupa website dan melakukan pemasaran sendiri. Yang terjadi tantangan dalam bisnis ini adalah menjadi supplier atau produsennya. Jadi yang susah dari dropship itu hanya mencari supplier atau produsen yang bisa harganya miring. Jadi untuk Anda mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Ketiga, jasa konsultasi bisnis. Semua usaha, baik yang sudah memiliki nama maupun yang baru dirintis, memerlukan strategi bisnis yang tepat untuk bisa berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Anda jarang ada perusahaan yang menggunakan jasa konsultasi bisnis. Inilah alasan mengapa pekerjaan konsultan perusahaan diincar oleh banyak orang. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi seorang penasihat bisnis. Tentunya Anda harus mengantongi gelar di bidang ekonomi, pemasaran, maupun bisnis. Tanpanya, para pemilik usaha akan meragukan kualifikasi Anda sebagai seorang ahli bisnis. Di sisi lain, kualitas seorang konsultan tidak lepas dari pengalaman, baik dalam berbisnis maupun sebagai penasihat sebagai individu berpengalaman. Anda dapat menawarkan beberapa keunggulan. Nah, yang selanjutnya adalah menjual aplikasi desktop. Menggunakan komputer saat ini dibilang tinggi, terutama pada perusahaan di bidang digital, seperti software bisnis yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas dalam berbisnis. Sebagai contoh, aplikasi akuntansi dan invoice. Yang kedua, CRM, Customer Relationship, jaringan data, aplikasi stok barang, aplikasi kasir, dan masih banyak lagi. Jika Anda ahli di bidang coding, tidak ada salahnya Anda membuat aplikasi tersebut, lalu jual melalui internet. Ataupun lebih canggih lagi, Anda bisa memasarkannya lewat jasa online, yaitu jasa Vault yang mengelola banyak klien perusahaan selanjutnya yang membuat sistem berlangganan. Nah, selanjutnya ada jualan kaos. Nggak usah ribet. Jadi hanya jual kaos saja, nggak usah desain. Bisnis menjual kaos, hebatnya Anda tidak perlu mencetak desain tersebut. Semua tugas
Cuma tugas percetakan dan pengiriman kaos dilakukan oleh mereka. Apa yang Anda perlukan hanya melakukan pemasaran. Jadi menjual kaos aja, nggak usah hanya jual posting aja, nggak usah nggak usah perlu pikir ngedesain, perlu apa, nggak perlu nyetak, desain dari pelanggan, percetakan, kirim, kelar, easy ya. Oke, selesai. Saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.